Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khadijah Makarim. Topik kita kali ini adalah uji reliabilitas instrumen. Teman-teman sekalian yang sudah menyusun proposal dan sekarang sampai di bab 3, topik ini insya Allah bisa membantu teman-teman, yaitu bagaimana uji coba tentang instrumen atau kuesioner yang akan dijadikan sebagai alat ukur. Nah, pada kesempatan ini saya akan bicarakan tentang uji reliabilitas. Arti reliabilitas adalah sejauh mana pengukuran instrumen tes tersebut konsisten jika diujikan pada kelompok yang sama. Pada kelompok yang mempunyai karakteristik yang sama juga nggak apa-apa. Jadi bisa jadi pada kelompok yang sama atau kelompok yang berbeda tapi mempunyai karakteristik yang sama. Jadi kalau 1 kali, 2 kali sudah sama, itu sudah disebut reliable, apalagi kalau lebih dari 2 kali. Nah, kemudian apabila suatu alat tes atau alat ukur dipakai 2 kali ya, kemudian untuk mengukur gejala yang sama di kelompok yang sama dan hasilnya sama, maka pengukuran itu menggunakan alat yang sudah konsisten. Maka alat ukurnya sudah dapat kita katakan reliable ya. Jadi alat ukur tersebut sudah dikatakan reliable. Misalnya kuesioner itu dikatakan reliable jika kuesioner itu diulang digunakan untuk tes, beberapa kali ulangan hasilnya tetap sama gitu ya. Jadi kalau kita sudah dapat melakukan hal itu sudah enak, berarti alat ukurnya sudah aman untuk digunakan dalam proses penelitian. Lalu sekarang adalah apa gunanya kita melakukan uji reliabilitas ya teman-teman sekalian. Kita harus tahu bahwa dalam melakukan sesuatu kegunaannya harus kita pahami ya. Jadi gunanya adalah untuk mengetahui keajekan ya, kekonsistenan suatu alat, itu untuk mengetahui itu. Misalnya kalau kita mengukur satu gejala atau fenomena, waktu dan kesempatan yang berbeda tapi kelompoknya sama, gejalanya sama, itu masih bisa digunakan apa enggak gitu ya. Jadi untuk mengetahui keajekan suatu tes dalam mengukur suatu gejala yang sama. Sama itu apa? Bisa sama waktunya, bisa sama kelompok respondennya gitu ya. Jadi itu yang kita pahami gunanya seperti itu. Jadi reliabilitas itu sama dengan keterandalan. Bahasa gampangnya alat ukur itu bisa diandalkan gitu untuk mengukur apa yang seharusnya kita ukur gitu. Jadi tidak ada keraguan di situ. Nah, jadi kemampuan instrumen yang disebutkan keterandalan itu adalah kemampuan instrumen untuk mengumpulkan data secara tetap dan konsisten, ya itu gunanya. Kemudian yang berikutnya adalah menunjukkan sejauh mana hasil pengukuran itu relatif konsisten bila kita ulang 2 atau lebih dari 2 kali ya. Kemudian juga yang namanya reliabilitas itu gunanya adalah untuk melihat indeks yang menunjukkan sejauh mana alat ukur itu tadi dapat diandalkan, dapat dipercaya gitu ya. Jadi kalau kita sudah melakukan uji reliabilitas, aman kita melakukan penelitian. Jadi katakanlah misalnya perangkat itu digunakan oleh kelompok lain ya, kemudian seperti tes-tes psikologi itu kan sudah reliable ya, sangat tinggi reliabilitasnya sehingga bisa digunakan dalam waktu yang berbeda ya, dengan karakteristik yang sama, kelompok yang sama, itu tetap konsisten gitu ya. Lalu sekarang yang penting lagi adalah bagaimana caranya mengukur reliabilitas tadi ya, menguji tadi. Jadi kita menggunakan
metode Alpha Cronbach ya. Jadi diukur dari skala 0 sampai 1. Nah, nanti teman-teman bisa belajar bagaimana menggunakannya itu ya. Kemudian uji ini adalah untuk menentukan reliable atau tidak. Kalau tidak berarti kita harus melakukan ulang ya. Mungkin di bagian-bagian tertentu instrumennya harus diperbaiki, lalu tes lagi, diuji lagi. Nah, skala kemantapan dari uji reliabilitas ini bisa dilakukan dalam 5 kelas yang mempunyai rank yang sama ya. Jadi kalau kita lihat misalnya ukuran kemantapannya itu, yang pertama misalnya adalah kurang reliable. Kalau kita lihat berada dari 0,00 sampai 0,20 itu kurang reliable. Kemudian meningkat agak reliable bila hasil pengukuran berada di range 0,21 sampai 0,4 ya. Kemudian cukup reliable jika ringnya itu diperoleh pada batasan 0,41 sampai dengan 0,6 ya. Jadi kemudian reliable jika ringnya itu ada di 0,61 sampai dengan 0,8. Nah, bagaimana kalau sangat reliable itu berada pada range 0,81 sampai 1. Wah, ini luar biasa jadi ya. Jarang lah ya yang ini, tapi kalau misalnya sudah di reliable atau cukup aja itu sudah bisa digunakan ya. Mudah-mudahan kamu dapat yang konsistensinya itu sangat tinggi ya. Berarti asik itu pengukurannya itu penelitiannya itu bisa mendapatkan hasil yang kamu harapkan. Tapi kalau misalnya sampai cukup reliable aja juga masih bisa digunakan perangkat tesnya itu ya, alat ukurnya itu masih bisa digunakan. Nah, baik teman-teman sekalian, uji reliabilitas ini sebelum diujikan kepada kelompok responden yang untuk mewakili ya dari kelompok kecil untuk diuji ya, itu sebaiknya melakukan bimbingan secara kontinu dan penjurian dulu ya, penjurian kemudian kepada ahlinya. Apa keahliannya? Misalnya contoh, kalau keahliannya adalah di bidang perikanan misalnya, kamu harus setelah konsisten, rapi, kontinu bimbingan juga dilakukan penjurian. Setelah penjurian baru kita uji reliabilitas sehingga akan mantap pengujiannya ya. Jadi jangan sampai ada kalimat-kalimat atau pernyataan-pernyataan yang ambigu. Nah, bagaimana dengan kelompok-kelompok ilmu sosial ini? Banyak sekali. Misalnya kita melakukan setelah tes langsung ya, kita lihat kemana masuknya di kelompoknya, apakah sangat reliable, kemudian reliable dan cukup reliable. Jadi jangan lupa ya, sebelum tes kamu harus rajin bimbingan, amati betul kesesuaian butir-butir atau item tes itu dengan variabel dan subvariabel dan indikator yang akan diukur. Kemudian setelah rutin bimbingan lakukan penjurian. Setelah penjurian sudah sesuai dengan apa yang harusnya ditanyakan atau ditulis di dalam item-item tes itu, baru dilakukan uji reliabilitas ya. Nah, gunanya itu tadi untuk mengukur konsistensi dari alat ukur tersebut ya. Jika ajak, jika konsisten, maka memenuhi syarat untuk digunakan sebagai alat ukur dalam proses penelitianmu. Demikian teman-teman, mudah-mudahan ini bisa membantu teman-teman yang sudah masuk di bab 3 ini, yang sedang mempersiapkan alat ukur, uji validitas, uji reliabilitas. Setelah itu dilihat hasilnya, baru kita menggunakannya untuk proses penelitian. Demikian, mudah-mudahan kita ketemu lain di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.